Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mufliha Al-Sira Alimin dengan stambuk F1D2 19020 dari perwakilan kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar perangkat keras atau hardware. Baik, saya akan langsung masuk ke poin 1, yaitu kerja komputer. Cara kerja komputer secara garis besar terbagi atas 3 golongan, yaitu golongan pertama adalah input, di mana input adalah merupakan suatu media yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam proses. Media ini seperti keyboard, mouse, tape recorder, handycam, cam, dan lainnya. Golongan yang kedua adalah proses, di mana proses merupakan suatu alat yang digunakan untuk memproses data dari input yang nantinya akan dikeluarkan melalui sistem output. Proses ini berperan penting dalam sistem komputer. Media untuk proses yang sudah menjadi sistem yang utuh yaitu biasa dikenal dengan mainboard, di mana di dalam mainboard ini sudah termasuk di dalamnya yaitu CPU atau Central Processing Unit. Biasanya orang menyebutnya CPU itu sudah dalam satu kemasan beserta casingnya yang berbentuk kotak yang lengkap di dalamnya. Sebenarnya jantung dari semua proses data itu terletak pada inti yang bernama prosesor. Prosesor ini merupakan komponen elektronika yang sudah terprogram dengan rangkaian-rangkaian logika di dalamnya. Contoh prosesor misalnya Pentium 1, Pentium 2, sampai Pentium 4, dan yang lebih populer lagi sekarang ini adalah Pentium Core 2 Duo atau Core Duo. Golongan ketiga adalah output, di mana output merupakan media keluaran. Dengan kata lain, output berfungsi untuk menampilkan hasil data dari proses tersebut. Media output ini yaitu berupa printer, plotter, dan lain sebagainya. Kemudian poin 2 yaitu perbedaan bit, byte, dan buzzword. Bit merujuk pada sebuah digit dalam sistem angka biner atau basis 2. Sebagai contoh, angka 1001011 memiliki panjang 7 bit. Digit biner hampir selalu digunakan sebagai satuan kecil dalam penyimpanan dan komunikasi informasi di dalam teori komputasi dan informasi. Teori informasi juga sering menggunakan digit natural, disebut nit atau nat. Sementara itu, komputer kuantum menggunakan satuan qubit, sebuah potongan informasi dengan kemungkinan informal tersebut bernilai benar. Bit juga digunakan sebagai satuan ukuran, yaitu kapasitas informasi dari sebuah digit biner. Lambang yang digunakan adalah bit, dan kadang-kadang secara tidak resmi huruf B. Contohnya modem dengan kecepatan 56 kbps atau 56 kilobit per sekon. Satuan ini dikenal juga sebagai Shannon dengan lambang SH. Sedangkan byte adalah sebuah kumpulan bit. Saat pertama kali digunakan, byte mempunyai panjang yang tidak tetap. Sekarang, byte umumnya mempunyai panjang sebesar 8 bit. Byte yang mempunyai panjang 8 bit juga dikenal dengan oktet. Sebuah byte mempunyai 256 nilai yang berbeda. Nilai sebesar 4 bit disebut juga nibble dan mempunyai 16 nilai yang berbeda. Sedangkan buzzword adalah aplikasi pengolah data berbasis web. Buzzword adalah sebuah istilah untuk kumpulan bit yang lebih besar. Tetapi
Jumlah bit yang digunakan dalam sebuah word juga tidak tetap. Besar sebuah word ditetapkan oleh besarnya register dalam CPU komputer. Dalam arsitektur IA32, sebuah word mempunyai besar 16 bit dan double word atau dual mempunyai besar 32 bit. Dalam arsitektur lainnya, word mempunyai besar 8, 32, 64, sampai 80 bit, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian inti dari komputer. Yang pertama, Central Processing Unit atau CPU. Inti komputer yang berfungsi sebagai kendali utama komputer. Segala sesuatu yang dikerjakan komputer berada di bawah pengawasan CPU. Istilah lain CPU adalah mikroprosesor, yaitu mesin komputasi lengkap yang disusun pada sebuah chip. Yang kedua, Random Access Memory atau RAM. RAM adalah memori di mana data atau program yang terdapat di dalamnya dapat dibaca dan dirubah. RAM digunakan sebagai media penyimpanan data sementara yang sedang dikerjakan oleh komputer. Ya, Ready Only Memory atau ROM. ROM adalah jenis memori permanen yang digunakan komputer untuk data yang bisa dibaca dan tidak boleh dirubah. Pada FC, salah satu contoh ROM adalah terdapat pada BIOS atau Basis Input-Output System. Terdapat pada mainboard, berfungsi untuk mengatur peripheral yang ada pada mainboard. Yang keempat, hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan permanen yang memiliki kapasitas sangat besar untuk menyimpan data berupa dokumen atau program. Yang kelima, motherboard. Motherboard atau disebut juga dengan papan induk berfungsi untuk tempat semua alat utama CPU yang telah disebutkan di atas. Bentuk motherboard seperti sebuah papan sirkuit elektronik. Keenam, Power Supply. Power Supply Unit atau PSU atau adaptor adalah media kebutuhan listrik yang digunakan oleh komputer. Yang ketujuh, Integrated Driver Electronic atau IDE Controller. IDE Controller adalah penghubung utama komponen hard disk, CD-ROM, dan floppy disk dengan komputer. IDE Controller merupakan media standar untuk media penyimpanan permanen. Nama asli dari IDE adalah Attachment atau ATA, yang menunjukkan bahwa teknologi ini pertama kali dikembangkan untuk komputer IPMAT. Sound card. Sound card adalah media audio pada komputer untuk mengeluarkan output suara meliputi speaker. Media ini juga digunakan untuk merekam data audio atau menjalankan data audio dengan mengkonversi data analog ke digital dan sebaliknya. 9. Graphics card. Graphics card adalah media pada komputer yang berfungsi untuk mengeluarkan tampilan berupa image diam atau bergerak melalui perangkat output display, misalnya monitor. Media ini menerjemahkan data image dari komputer ke dalam format yang dapat ditampilkan oleh monitor. Selanjutnya, D. Memori komputer. Memori atau lebih tepat disebut dengan memori fisik merupakan istilah genetik yang merujuk pada media penyimpanan data sementara pada komputer. Memori fisik umumnya diimplementasikan dalam bentuk Random Access Memory atau RAM yang bersifat dinamis atau DRAM. Mengapa disebut? Adalah karena akses terdapat lokasi-lokasi di dalamnya dapat dilakukan secara random, akses acak atau random, bukan secara berurutan atau sekuensial. Beberapa jenis memori yang banyak digunakan yaitu register prosesor, RAM atau Random Access Memory, cache memory, SRAM atau statis RAM, memori fisik atau DRAM atau dynamic RAM, perangkat penyimpanan berbasis disk magnetis, perangkat penyimpanan berbasis disk optik,
Memori yang hanya dapat dibaca atau ROM, Read Only Memory, Flash Memory, punched card atau kuno, CD atau compact disc, dan DVD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Maharani, Standbook F1D2199007, kelompok 2. Saya akan membawakan materi presentasi pada poin ke-5 dan 6, yaitu materi mengenai alat input dan output, dan juga materi alat penyimpanan. Baiklah, seperti yang kita lihat di slide kedua, ada 5 sub materi yang akan saya jelaskan, yaitu pertama, ada pengertian tentang alat input dan output, kedua, jenis-jenis alat input dan output, ketiga, pengertian alat penyimpanan, keempat, jenis-jenis alat penyimpanan, dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan alat penyimpanan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian tentang alat input dan output. Input yaitu alat yang digunakan untuk menerima masukan data dan program yang akan diproses di dalam komputer, yang berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Sedangkan peralatan output adalah peralatan yang digunakan untuk membawa data keluar komputer atau juga untuk memindahkan data dari komputer ke perangkat lainnya. Output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan. Artinya komputer memproses data-data yang diinputkan menjadi sebuah informasi. Berikut adalah jenis-jenis alat input dan output. Dimulai dari alat input yang terdiri dari, yaitu 1. Keyboard. Keyboard berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan. Kedua, ada mouse, digunakan untuk sebagai interface dan klik. Yang ketiga, ada scanner, yaitu piranti yang dapat memasukkan data gambar, foto, bahkan juga tulisan tangan. Yang keempat, ada joystick, biasa digunakan untuk mengendalikan game. Yang kelima, ada touchpad, merupakan perangkat input yang bekerja sebagai penunjuk, pointer atau kursor. Yang keenam, ada webcam. Webcam adalah kamera yang terhubung ke web, bisa untuk melakukan panggilan video. Yang ketujuh, ada trackball, memiliki fungsi yang sama dengan mouse, yaitu untuk memilih perintah dari menu tampilan grafis. Yang kedelapan ada light pen. Light pen ialah sejenis piranti layar sentuh sebagai pengganti jari tangan. Sedangkan perangkat output terdiri dari, yaitu 1. Monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan data berupa teks, gambar, dan video. Yang kedua, ada printer. Printer merupakan piranti yang umum digunakan untuk membuat cetakan pada kertas. Yang ketiga, ada proyektor, biasa digunakan untuk menampilkan gambar, slide, ataupun video. Yang keempat, ada headphone. Headphone atau earphone merupakan perangkat yang menghasilkan suara untuk mendengarkan audio secara pribadi. Yang kelima, ada plotter. Plotter adalah perangkat yang memiliki fungsi mirip seperti printer, yaitu untuk mencetak grafik vektor. Yang keenam, speaker. Speaker adalah perangkat yang terhubung pada komputer dan berfungsi sebagai penghasil suara. Ketujuh, ada sound card. Sound card adalah kartu ekspansi yang berfungsi menghasilkan suara dari komputer sehingga dapat didengar melalui speaker atau headphone. Yang kedelapan, ada VGA atau Video Graphics Accelerator yang berfungsi mengolah data grafis untuk ditampilkan pada layar monitor. Materi selanjutnya adalah alat penyimpanan. Media penyimpanan data adalah alat penyimpan data yang berfungsi sebagai alat atau media untuk menyimpan data dan program, di mana data atau program yang disimpan tersebut bisa dibaca dan dibuka kembali untuk diproses kembali di komputer atau laptop. Media penyimpanan komputer mempunyai 3 kategori media penyimpanan data, yaitu 1. Ada media penyimpanan magnetik, kedua, media penyimpanan optikal, yang ketiga, media penyimpanan awan atau cloud storage. 1. Media penyimpanan magnetik. Magnetic storage media. Penyimpanan magnetik merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Yang kedua, ada media penyimpanan optikal disk. Optical disk adalah media penyimpanan elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Yang ketiga, ada media penyimpanan awan, yaitu cloud storage. Penyimpanan awan merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat, karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Sebagaimana yang telah dijelaskan di materi sebelumnya, ada 3 kategori media penyimpanan. Berikut penjelasan jenis-jenis alat penyimpanan dari tiap-tiap kategori media penyimpanan data tersebut. Yang pertama adalah jenis-jenis media dari magnetic disk, yaitu ada floppy disk atau disket, yaitu media penyimpan data magnetik.
disk yang terbungkus oleh plastik protektif tipis dan keras. Yang kedua ada hard disk, media utama penyimpan berbagai data dan program komputer. Yang ketiga ada flash disk. Flash disk adalah piranti penyimpan dari floppy drive jenis lain dengan menggunakan kabel interface jenis USB. Yang keempat ada memory card, media penyimpanan yang banyak dipakai pada peralatan komputer dan elektronik. Yang kelima ada media penyimpanan zip drive, yaitu media penyimpanan yang sangat kecil dan hanya dapat menampung data hingga 750 MB. Sedangkan jenis-jenis media dari optical disc yaitu ada CD, yaitu CD compact disc atau laser optical disc, merupakan jenis piringan optik yang pembacaan dan penulisan data pada piringan ditangani melalui sinar laser. Yang kedua ada CD-ROM, CD yang dipakai untuk menyimpan data yang sifatnya read only atau hanya dapat dibaca. Yang ketiga ada ROM, CD-ROM berguna untuk menyimpan dokumen, rancangan gambar, lagu, dan lain-lain yang dimaksudkan sebagai cadangan. Yang kelima ada CD-RW, yaitu compact disc rewritable. CD-RW drive menggunakan sinar laser merah untuk menulis informasi dari komputer dan merekam ke disk. Yang terakhir ada DVD, digital video disc. DVD adalah generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disc. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM, biasanya yaitu mencapai 9 GB. Dan yang terakhir adalah jenis dari media penyimpanan awan, yaitu cloud storage, yaitu ada Dropbox. Dropbox merupakan salah satu produk cloud storage asli dan yang paling populer. Yang kedua ada Google Drive. Google Drive yaitu penyimpanan secara gratis yang berkapasitas 15 GB. Yang ketiga ada iCloud. iCloud merupakan layanan komputasi awan untuk penyimpanan data yang eksklusif untuk iDevice, untuk produk-produk Apple seperti iMac, MacBook, iPad, iPhone, and iPod Touch. Yang kelima ada SkyDrive. SkyDrive adalah layanan cloud storage dari Microsoft. Yang ketujuh ada Box. Situs itu adalah tempat penyimpanan data online pertama yang pernah ada di dunia maya. Yang terakhir yaitu Microsoft OneDrive. Layanan tersebut dibuat oleh Microsoft dan merupakan bagian dari layanan-layanan daring Windows Live dan memungkinkan pengguna menyimpan berkas-berkasnya secara pribadi. Materi berikutnya yaitu apa saja kekurangan dan kelebihan masing-masing dari media penyimpanan. Yang pertama ada media penyimpanan magnetic disk. Kelebihannya yaitu kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar dari media penyimpanan lainnya, bahkan sudah mencapai petabyte dan kecepatan akses datanya tinggi. Hanya saja memiliki kekurangan yaitu harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Yang kedua ada optical disk. Kelebihan dari optical disk yaitu beratnya lebih ringan daripada beberapa media penyimpanan magnetic disk. Sedangkan kekurangannya kapasitas memorinya lebih kecil dari magnetic disk dan jika tergores maka resikonya data tidak akan terbaca. Dan terakhir ada cloud storage yaitu media penyimpanan awan. Cloud storage mempunyai kelebihan yaitu tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data, tetapi kekurangannya sering terjadi kesalahan pada server dengan risiko data akan hilang dan juga dikenakan akses koneksi data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farij dengan NIM F1D2-19014. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi terakhir dan kesimpulan dengan tema sistem komputer. Di slide kedua kita akan membahas tentang bagian-bagian yang akan dibahas di sistem komputer. Yang pertama itu pengertian sistem komputer. Yang kedua hardware, software, dan brainware. Yang ketiga perbedaan hardware, software, dan brainware. Dan yang terakhir kesimpulan. Slide ketiga, apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain dalam proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat dalam sistem komputer ada 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Perangkat tersebut memiliki fungsi masing-masing pada sistem komputer. Pada saat beroperasi pun, ketiganya saling bergantung dan saling mendukung satu sama lain, walaupun memiliki fungsi yang berbeda. Seperti hardware, tidak dapat berinteraksi dengan brainware tanpa adanya software dan juga sebaliknya. Sistem komputer berfungsi untuk menginput data, memproses data, dan juga menyimpan data. Di slide ini kita akan melihat bagan dari sistem komputer. Sistem komputer itu terdiri dari 3, yaitu hardware, software, dan brainware.
Hardware atau biasa juga disebut dengan perangkat keras adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer. Bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Hardware sendiri dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, perangkat input atau masukan, perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data kepada komputer seperti mouse dan keyboard. Dan yang kedua, perangkat proses, perangkat keras yang berguna untuk menerima data dari perangkat input dan memproses data tersebut seperti prosesor dan RAM. Dan yang ketiga, perangkat output, perangkat keluaran, perangkat keras yang berguna untuk menampilkan hasil dari data yang diolah oleh komputer. Perangkat ini menampilkan informasi kepada user atau pengguna seperti monitor, proyektor, dan printer. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak ini bersifat tidak dapat dipegang tetapi dapat dilihat. Software dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja komputer, seperti memproses media masuk dan media keluar. Contohnya itu Windows 7 dan Windows 8. Yang kedua, program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya, program pengolah kata, pengolah presentasi, dan desain grafis. Contohnya, Microsoft Word dan Microsoft Excel. Bahasa pemrograman. Perangkat lunak bahasa yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa mesin dengan prosedur atau aturan tertentu agar dapat diterima oleh komputer. Yang keempat, program bantu. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, serta merupakan perangkat lunak dengan fungsi tertentu. Contohnya, antivirus dan WinRAR. Brainware itu adalah orang yang mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Brainware sering juga disebut sebagai perangkat intelektual yang menggunakan hardware dan software. Brainware sendiri biasa disebut dengan user. Namun user dibedakan menjadi 2, yaitu programmer dan operator. Yang pertama, programmer. Programmer adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai user yang membuat suatu program aplikasi. Yang kedua, operator. Operator adalah orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Tahapan dari cara kerja sistem komputer. Tahapan dari cara kerja sistem komputer adalah data yang telah dimasukkan dan dimasukkan oleh pemakai atau pengguna pada perangkat input atau input device. Kemudian dengan menggunakan metode tertentu, data yang diinputkan diolah dan diproses oleh perangkat proses atau proses device, dan selanjutnya dihasilkan informasi oleh perangkat keluaran atau output device. Misalnya, contohnya, jika kita membuat sampul buku, hal pertama yang dilakukan adalah memasukkan bagian-bagian dari sampul buku, misalnya warna dan kalimat. Menggunakan input device, yaitu keyboard, data tentang warna dan kalimat dimasukkan ke dalam komputer. Warna dan kalimat tersebut akan diproses oleh program aplikasi Microsoft. Contohnya program aplikasi Microsoft yang merupakan proses device. Kemudian data tersebut dapat disimpan ke dalam penyimpanan komputer atau dapat dicetak menggunakan output device. Contohnya printer. Sistem komputer adalah perangkat-perangkat komputer yang saling berinteraksi satu sama lain.
bertukar data, dan menghasilkan sebuah informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Proses tersebut tidak dapat dipisahkan dari software, hardware, dan firmware, di mana ketiganya tidak dapat dipisahkan dan saling mendukung satu sama lain.